edarkan kotak amal, bikin kotak masjid sampai mengganggu lalu lintas. Itu semua dikendalikan oleh orang-orang, bahkan kotak amal itu jalan dari satu tempat ke tempat lain itu untuk uang teroris, untuk melakukan membunuh. Makanya tokoh-tokoh Kristen di Indonesia ini kaya-kaya, mereka punya semangat bikin kotak masjid, tetapi masjidnya nggak rampung-rampung sampai berpuluh-puluh tahun. Itu dibawa kemana itu uangnya? Coba kalau mereka membangun kayak begitu di tengah-tengah kita, mudah sekali mereka, betul? Sekarang yang intoleran itu siapa? Kita atau orang kafir? Kita atau orang kafir? Mereka orang-orang kafir itulah yang intoleran terhadap kaum muslimin. Inilah yang tidak dimengerti oleh kita semua. Dan saya harus mengatakan jujur, kenapa saya masuk Kristen ini? Saya masuk Kristen karena banyak muslim yang berkedok agama akhirnya menipu. Ya, nipu uang zakat, uang sedekah, edarkan kotak amal, bikin kotak masjid sampai mengganggu lalu lintas. Itu semua dikendalikan oleh orang-orang, bahkan kotak amal itu jalan dari satu tempat ke tempat lain itu untuk uang teroris, untuk melakukan membunuh, menghasut, dan menghancurkan dasar negara Pancasila ini. Mereka orang-orang kafir, kata Allah, berusaha untuk memadamkan cahaya Islam dengan cara apa? Dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan berbagai propaganda mereka. Mereka mengatakan Islam ini ajarannya teroris. Berhasilkah misi mereka menghancurkan Islam? Tidak. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Justru cahaya agama Islam itu semakin dibuat terang benderang di mana-mana, yang ditandai orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Allahu Akbar. Saya ingat datang ke Jawa itu 1983. Mulai dari Banyuwangi sampai Jakarta, itu di jalan raya itu ada kotak masjid, kotak amal. Saya lewat lagi tahun depannya, masih ada kotaknya. Orang-orang itu juga yang bikin kotak masjid, tetapi masjidnya nggak rampung-rampung sampai berpuluh-puluh tahun. Itu dibawa kemana itu uangnya? Syukur sekarang nggak ada lagi jalan Pantura itu. Sekarang sudah pakai tol semua, jadi nggak ada yang minta uang kotak masjid di jalan itu. Nggak, disambar mobil, selesai. Mereka dapat dukungan materi, dukungan finansial. Kenapa? Karena di negara asalnya agama Kristen itu sudah bubar, gereja-gereja sudah dijuali, uangnya dikemanakan? Itu uang bukan punya pribadi, itu uang punya umat, betul nggak? Maka uang-uang yang menjual gereja itu dikemanakan? Mereka kirim ke negara-negara yang agama Kristennya masih eksis. Dan di dunia ini, biar Bapak Ibu tahu, di dunia ini hanya tinggal 2 negara saja agama Kristen yang masih ditaati, yaitu negara Indonesia dan negara Filipina. Di Roma, di Vatikan udah bubar. Di Amerika apalagi, di Kanada apalagi, di Australia apalagi, mereka sudah bubar. Maka hasil menjual gereja itu mereka kirimlah ke negara-negara yang masih menjalankan kegiatan misi itu, khususnya Indonesia. Maka kita nggak heran kalau mereka begitu gampang sekali bangun gereja. Pernah nggak Bapak Ibu lihat ada orang Kristen bangun gereja minta bantuan di jalanan? Ada? Kayak kita minta-minta di jalan, ada? Nggak ada. Karena mereka dapat dukungan dana dari luar, betul? Mereka di sana nggak patuh lagi, nggak percaya lagi. Ada yang masih percaya, ya mereka kirim aja ke situ. Makanya tokoh-tokoh Kristen di Indonesia ini kaya-kaya,
Mereka punya semangat. Kalaupun permintaan saya supaya undang-undang Al-Quran 300 ayat itu dihapuskan dari Al-Quran supaya orang Indonesia tidak bisa membacanya lagi dan para teroris itu tidak menemukan lagi ayat Al-Quran seperti yang saya maksud, itu kan permintaan pribadi saya, supaya Indonesia ini hidup toleransi dan damai, supaya Indonesia ini jangan Muslim terus yang menekan non-Muslim, lalu membawa golok, membawa apa, membawa pentungan, lalu dikeroyok dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Saya aja punya pengalaman pribadi. Wallahi, ini pengalaman saya nyata, bukan bohong. Saya kebetulan bangun cabang pesantren di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pak Haji. Saya bangun pesantren di sana, pesantren Mu'allaf. Di provinsi Nusa Tenggara Timur itu Muslim minoritas, nggak sampai 15%. Saya bangun di sana, saya bikin iklannya, ya, judulnya itu Anda bertanya tentang Islam, para mu'allaf menjawab. Jadi kalau kalian bertanya tentang Islam, para mu'allaf menjawab. Karena selama ini bahwa mereka mendiskreditkan agama Islam. Setelah jadi saya bangun itu pesantren cabang kita di sana, giliran mau meresmikan, Pak, Bu, meresmikan, saya undang tokoh-tokoh Islam, saya undang donatur-donatur, saya undang umat Islam, sudah disembelih seekor sapi, teratak sudah dipasang, undangan sudah menyebar, kursi sudah disusun. Hari H itu acaranya batal. Batal acaranya. Kenapa? Karena tokoh-tokoh Kristen menolak, polisi menolak, aparat pemerintah menolak keberadaan, ya, lembaga itu di tengah-tengah mereka. Coba kalau mereka membangun kayak begitu di tengah-tengah kita, mudah sekali mereka, betul. Sekarang yang intoleran itu siapa? Kita atau orang kafir? Kita atau orang kafir? Mereka orang-orang kafir itulah yang intoleran terhadap kaum muslimin. Kalau kita sangat toleran sekali, benar? Jadi ini fakta. Nah, kita harus berusaha. Bagaimana kita harus mendukung Pancasila dasar negara ini? Mungkin Anda tidak percaya, termasuk para tokoh di MUI, semua tidak suka dengan Pancasila. Mereka benci dengan Pancasila. Tapi tanyakan kepada Saifuddin Ibrahim yang sudah berubah ini, yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah mengalami pendamaian karena Kristus. Maka umat Islam jangan tidur lagi. Masih tidur nggak Bapak Ibu? Kita jangan tidur lagi, bangkit kita.